Nah, di sini saya akan menjelaskan AWS dan PQR. Untuk yang pertama ini ada Final Visual Inspection Report dari PT Desaw dengan customernya yaitu Pertamina Hulu Mabakam. Di sini spek yang digunakan yaitu AWS D1.1 2015. Untuk projectnya itu LW of Pipe Conductor. Di sini joinnya menggunakan PQR 397. Untuk visualnya yaitu accept. Oke, selanjutnya di sini ada Ultrasonic Inspection Report dari PT UT Quality. Untuk kliennya sendiri yaitu PT Dwi Sumber Arkawaja atau SAW. Dengan nama project itu PQR. Untuk materialnya yaitu S355 KT0. Untuk entity prosedurnya yaitu 003 OP UT NDT AWS UTQI revisi 2. Nah, di sini untuk metodenya yaitu kontas testing dengan accept kode yaitu AWS D1.1 ED 2015. Untuk welding prosedurnya di sini menggunakan SMAWE. Oke, kita lanjut ke oh ya. Untuk tes resultnya Andy di sini menggunakan PQR 367. Oke. Tuh, selanjutnya di sini ada UT Quality Magnetic Particle Inspection Report. Untuk kliennya di sini PT Dwi Sumber Arkawaja masih sama atau PT DSAW. Untuk materialnya di sini sama S355 KT0. Untuk construction code-nya di sini AWS D1.1 ED 2015. Untuk tes spesifikasinya di sini juga sama. Terus untuk surface conditionnya yaitu as well. Untuk accept kodenya yaitu MHK COM SPE EP STR 0301. Welding prosesnya itu masih sama SMAW. Oke, di sini masih sama tes resultnya. Oke, selanjutnya di sini ada mechanical test report dari PT Profesional Teknologi Spesialis. Untuk customernya itu DSAW. Eh, ini menggunakan material sama juga S355 KT0. Welding prosesnya small dengan posisi 2G atau 2G. Di sini ada hasil tensile testnya dengan tes metodenya yaitu AWS D1.1 atau D1.1 M 2015. Di sini BC numbernya itu terdapat measure thickness 15.43, measure wide 20,09, area 309,99, ultimate tensile loadnya itu 167,39 dan ultimate tensile stressnya itu 540. Oke, lanjut ke mechanical test reportnya. Selanjutnya yaitu PT Profesional Teknologi Spesialis. Customer masih sama, test reportnya B5513 strip 1003. Refresh kodenya itu masih sama AWS D1.1 atau D1.1 M 2015. Untuk welding prosedurnya masih sama semua dengan posisinya masih sama, materialnya masih sama 5 S355 KT0. Untuk tensile di sini ada untuk tensile testnya yaitu dengan metode ASTM E8 atau E8M 2016A dengan temperaturnya 25 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Masih dengan PT yang sama, cuman berbeda di sini bending test. Untuk refresh kodenya sama, uh, untuk posisi ngelasnya sama 2G. Untuk welding prosedurnya masih sama semau. Untuk hasil bending testnya ini, tes metodenya menggunakan AWS D1.1 atau D1.1 M 2015 dengan temperaturnya sama. Di sini menggunakan posisi set bend semua karena dengan lebar 16 mili dan ketebalan 10 mili dan diharuskan menggunakan side bend. Oke, di sini masih sama PT-nya, cuman ini bedanya hasil Capri Impact Test. Untuk welding proses posisi masih sama
Untuk material masih sama. Di sini tes metodenya menggunakan ASTM E23 strip 2016B. Di sini spesimen yang digunakan yaitu 10 kali 10 kali 55. Selanjutnya yaitu masih PT yang sama dengan posisi yang sama, proses proses welding yang sama, material yang sama, cuman ini Kirby Impact Test dengan menggunakan tes meta STM E23 2016B. Masih spesimen dimensinya sama. Oke, lanjut ke masih dengan PT yang sama. Di sini Hartner Test Results. Nah, tes metodenya ASTM E92 2017. Di sini dia menggunakan PQR 397. Dengan proses mau masih sama, posisinya juga sama. Material juga sama S355 KT0. Oke, selanjutnya yaitu ada mechanical test report dari PT yang masih sama juga, yang customer juga sama, posisi yang sama, welding proses yang sama, semau material yang sama. Ini makro estimationnya menggunakan ASTM E340 2015. Oke, seperti ini gambarannya dengan thickness-nya 16 mm. Oke, di sini ada summary of mechanical test result. Oke, ini ada repair procedure for soft thickness dari PT DSAW dengan material yang sama S35KT0, dengan proses welding yang semau dengan temperatur 70 derajat dengan thickness 3 sampai 32. Di sini welding parametersnya root, hot pass, weld passnya root, hot pass, fill cap. Mau sama semua, cuman yang membedakan di sini ada di fill pertama yaitu dengan filler metalnya itu kawat 4 mili. Oke. Ini untuk root ya seperti biasa 80 sampai 120, untuk hot pass 100 sampai 140, untuk fill 100 sampai 140 atau 110 sampai 170 tergantung kawat. Kalau yang 4,0-nya menggunakan ampere 110 sampai 170. Di sini capping menggunakan ampere 100 sampai 140. Voltasenya sama 19 sampai 22. Oke, di sini ada welding procedure qualification report dari PT DSAW dengan material yang sama S355KT0. Thickness of test kuponnya 16 mili dengan posisi welding yang sama yaitu 2G. Oke, selanjutnya di sini ada PQR run set. Oke, di sini ada welding procedure specification atau WPS dari Pertamina Hulu Mahakam. Oke, di sini menggunakan AWS D1.1 2015. Oke, cuman di sini membedakan yaitu weld passnya menggunakan proses GMAW dengan kawat 1,2. Oke, di sini ada juga PQR dari PT DSAW dengan material yang sama S35KT0. Oke, ini juga pakai renset. Ini ada sertifikat dari Air Liquid Welding Friends nama PT Derlicon. Oke, itu saja welding procedure specification atau WPS. Untuk company-nya di sini PT DSAW untuk welding prosesnya itu masih sama semau menggunakan PQR 397. Di sini material speknya itu S355KT0 dengan thickness 16 mm. AWS spesifikasinya yaitu A5.1 atau A5.5. AWS klasifikasinya itu E7016
strip 1H4 atau E7018 strip 1H4. Untuk identifikasi di sini menggunakan PQR397. Oke, di sini ada welding untuk interface cleaningnya di sini ada grinding dan wire brush. Oke, welding prosedurnya untuk urutnya menggunakan proses mau dengan kawat E7016 dengan diameternya 3,2 mm dengan DC plus dengan ampernya 85 sampai 95 dengan voltasenya 19 sampai 25. Double speednya itu 58 sampai 65. Untuk hot passnya di sini menggunakan mau juga dengan kawat yang sama dengan polaritinya yang sama. Untuk ampernya di sini 130 sampai 140, untuk voltasenya 20 sampai 35, untuk travel speednya 160 sampai 180. Untuk feel-nya yang pertama ada smau dengan kawat sama 3,2 dengan travel speednya yaitu dengan ampernya yaitu 130 sampai 140 dengan voltasenya 20 sampai 45. Travel speednya itu 165 sampai 175. Dan fill yang kedua menggunakan kawat diameter 4 dengan polarity yang sama dengan ampere 150 sampai 170 dengan voltase 30 sampai 40 dengan travel speed 145 sampai 140. Dan terakhir yaitu ada capping menggunakan smau dengan kawat 3,2 mili polarity yang sama dengan ampernya 120 sampai 150 dengan voltasenya 20 sampai 35 dengan travel speednya 150 sampai 170. Di sini PQL 397 test result. Untuk spesimennya 397 ini dengan wide 20,09 dengan thickness 15,43 dengan area 309,99 untuk ultimate tensile loadnya 167,39 untuk ultimate unit stressnya yaitu 78.320 untuk chapter of failure and locationnya itu ductile. Yang kedua yaitu spesimen sama untuk white-nya sama, untuk thickness-nya di sini yang berbeda 15,48 untuk areanya yaitu 310,99 untuk ultimate tensile itu 97,62 untuk ultimate unit stress-nya 78.175 dengan capture of failure and location-nya sama ductile. Di sini ada guide band test-nya yaitu dengan spesimen yang sama tipe sideband. Kenapa sideband? Karena materialnya itu dengan lebar 16 mili dan tebal 10 mili. Menggunakan sideband semua pan-pannya. Oke, untuk radiografiknya di sini dengan result accept ya. Dengan tensile strength-nya yaitu 88.328 dengan strength-nya 17,33. Untuk elongation-nya 29 untuk laboratorinya B5513 strip 1003. Untuk tes PQR-nya sama 397. Di sini signet by PT PTS. Dengan data tanggal 27 bulan 4 2019. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.